Setelah video ini ditampilkan, apakah pihak Kristen masih punya muka ya? Setelah melihat video ini, waduh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ustadz Yusufi. Sepertinya dia tidak mau ketinggalan dalam menyebarkan takiyah. Setelah kemarin kita bongkar takiyah Julius, kali ini Ustadz Yusuf tidak mau ketinggalan. Berikut videonya. Ini belum ada isinya ini Pak. Iya, emang lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Iya, ternyata sampul buku yang kosong. Cuma sampulnya doang. Di rumah beliau ternyata tidak ada Bible lagi. Semenjak beliau mu'alaf, itu beliau tidak ada meletakkan Bible di rumahnya lagi. Nah, begitulah setelah dicek di lapangan faktanya. Ternyata cuma sampul yang kosong. Sampul buku yang kosong. Kayak gitu. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan bagaimana Ustadz Yusuf juga tertular takiyah Agustan, di mana dia mengatakan bahwa sejak Agustan mualaf, dia tidak meletakkan Alkitab di rumahnya lagi. Padahal kalau teman-teman saksikan pada video yang sekarang tampil di layar, Ustadz Agustan sedang menunjukkan Alkitabnya sebagai bukti bahwa dia dulu seorang pendeta. Bahkan video yang kontroversial kemarin, sebelum Agustan melakukan adegan mengentuti Alkitab, dia mengeluarkan Alkitab dari covernya. Jadi, bohong besar jika dikatakan tidak ada lagi Alkitab di rumah Agustan sejak dia jadi mualaf. Ini kan penuh coretan-coretan, saudara. Sebetulnya saya hafalan-hafalan lumayan. Yang sering-sering coret ini sering dihafal, sering dibaca dan sering dihafalkan, saudara. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Terima kasih untuk Ayah Sofia. Ini dokumentasi yang bisa saya berikan. Amin. Sangat jelas dalam video tersebut bahwa cover atau sampul itu berisikan Alkitab. Kalau bukti itu kurang, mari saya tunjukkan video dari Julius HMC sendiri, yang mana sebelum melakukan adegannya, Agustan mengeluarkan Alkitab dari sampul tersebut. Ya, jadi ini adalah video yang menjadi bukti nyata dan eksklusif kita tampilkan sekarang, ya teman-teman yang saksikan sendiri, ya silakan kalian nonton, kalian nilai sendiri. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Oke, baik. Teman-teman saksikan sendiri. Memang benar isi dari sampul itu adalah Alkitab yang dikeluarkan oleh Agustan sebelum melakukan aksinya. Ini membuktikan kebohongan Yusufi, di mana tadi dia katakan tidak ada Alkitab lagi di rumah Agustan sejak dia jadi mualaf. Di rumah beliau ternyata tidak ada Bible lagi. Semenjak beliau mu'alaf, itu beliau tidak ada meletakkan Bible di rumahnya lagi. Nah, begitulah setelah dicek di lapangan faktanya. Ternyata cuma sampul yang kosong. Sampul buku yang kosong. Kayak gitu. Aduh. Entai kadang-kadang ya. Setelah video ini ditampilkan, apakah pihak Kristen masih punya muka ya? Setelah melihat video ini, waduh. Kena prank semua ternyata Kristen. Mungkin aja masih ada mukanya, tapi muka tembok. Oke teman-teman, kita barusan dengar Ustadz Yusuf katakan orang Kristen kena prank, sambil tertawa senang. Saya heran bagaimana mungkin seorang yang katanya Ustadz senang dengan kebohongan, karena prank itu sendiri adalah kebohongan terencana. Padahal menurut ajarannya sendiri,
prank itu adalah sesuatu yang haram, bagaimana mungkin dia bahagia melihat orang melakukan hal yang haram? Dijawab oleh Said Abdurrahman dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yahrumu tarwi'ul muslim. Yang punya kitab Bughyah karangan Said Abdurrahman bisa dilihat, yahrumu tarwi'ul muslim, haram mentarwi, mengeprank orang Islam, wa ghairih, atau selain orang Islam, Islam maupun bukan Islam, sama-sama haramnya. Lebih ngeri lagi. Karena apa? Karena ini urusan ukhuwah basyariah, ukhuwah yang tidak memandang masalah tidak memandang masalah agama, tidak memandang masalah jadi kemanusiaan, tidak memandang masalah suku. Karena menyakiti siapa saja hukumnya nggak boleh ya. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama, ternyata prank itu haram menurut ajaran Islam. Tapi anehnya para apologet Islam malah bangga dengan tindakan Agustan. Bukannya marah malah senang. Seperti yang dilakukan Ustadz Yusuf yang katanya Ustadz. Kita akan lihat, apakah Ustadz Yusuf masih punya muka atau udah jadi muka tembok. Setelah kita tunjukkan kebohongannya. Setelah video ini ditampilkan, apakah Muhammad Yusuf masih punya muka ya? Setelah melihat video ini, waduh. Kali kita akan menanggapi video dari Saudara Yusuf. Kali ini Saudara Yusuf yang katanya Ustadz sedang nyebar hoax. Apa hoaxnya? Berikut videonya. Sangat ngenes sekali, anak-anak yang kecil sudah mau dimurtadkan. Dan hal ini terjadi di Cianjur. Bagaimana kita mau percaya dengan bantuan yang berlogokan lambang gereja gitu ya? Sedangkan kita melihat pada faktanya ada pemurtatan terhadap anak-anak di bawah umur. Dan anak-anak seperti ini, dia berbicara jujur. Dia menjelaskan bagaimana teknik pemurtatan terhadap anak-anak. Nah, video ini saya harap ditonton sampai selesai agar kita tahu dan dapat menjaga anak-anak kita dari pemurtatan. Sekarang, mari kita mulai videonya. Jadi terganggu. Apa namanya tadi kan diajakin ini ya, terus Natal. Diajakin Natal ya. Terus gimana terus? Habis itu di sana nyanyi haleluya gitu. Nyanyi yang haleluya kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya diem aja. Udah nyanyi kayak gitu, di layarnya ada tulisan Yesus terangilah hidup kami gitu. Terangilah jalan kami. Masukkanlah kami ke dalam surgamu. Yesus lindungilah kami dari kejahatan atau iblis-iblis. Terus Ya, begitulah ikhwani, akhwati semuanya. Sangat ngenes sekali ya. Kecil-kecil seperti itu sudah mau dimurtadkan. Hal ini terjadi di Cianjur. Makanya ketika ada bantuan gitu yang dikirim ke Cianjur dengan logo gereja, publik itu sudah tidak percaya lagi gitu. Kehilangan kepercayaan publik atas kekristenan itu didasari atas kelakuan Kristennya sendiri. Coba kita lihat dari contoh yang di samping. Banyak anak-anak yang mau dimurtadkan dengan beberapa teknik gitu, yang seperti dijabarkan anak-anak ini. Nah, kita tahu anak seperti ini tidaklah mungkin mereka berdusta. Tetapi video ini tayangannya untuk kita lebih hati-hati gitu dalam mendidik anak kecil, anak-anak kita. Agar apa? Kita tumbuhkan iman yang kuat terhadap mereka, agar mereka istiqomah di dalam agama Islam. Kita sudah dengarkan bersama, Saudara Yusuf menampilkan pengakuan seorang anak yang katanya mau dijadikan Kristen. Dan menurut pengakuan Saudara Yusuf, hal itu terjadi di Cianjur. Meskipun kita tidak tahu kebenaran kesaksian anak kecil ini, saya juga tidak setuju jika benar apa yang disampaikan oleh anak dalam video tersebut. Di mana anak-anak Muslim diajarkan untuk masuk Kristen di masa kecil, yang mana mereka sendiri belum mengerti dengan baik apa yang yakini. Seperti yang kita saksikan bersama, Saudara Yusuf katakan video kesaksian anak-anak tadi terjadi di Cianjur. Padahal kalau teman-teman cari di YouTube, video itu udah diupload sekitar 3 tahun lalu. saya kan itu
gereja, saya buang aja dagingnya, kuenya saya makan. Kuenya saya makan, saya berdoa dulu baru saya makan. Pas pulangnya, pas besoknya lagi ngeles, diajak, ditanya, Derek pengen sekolah minggu nggak, kayak gitu. Kata saya, sekolah minggu apaan? Jadi jelas di sini bahwa saudara Yusuf sudah menyebarkan hoaks, seakan-akan itu terjadi di Cianjur. Saran saya pada saudara Yusuf, jangan karena kebencian dan supaya mendapat viewer yang banyak, kamu mengorbankan kejujuran dan integritas. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap video saudara Yusuf. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.